Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 Prodi Psikologi Islam. Saya Al-Farizi. Dan saya Ayub Azhari. Di sini kami akan mempresentasikan teori medan dari Kurt Lewin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan teori medan dari Kurt Lewin, sedikit saya paparkan tentang biografi singkat dari Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan tokoh psikologi dari Jerman dan Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 9 September 1850 dan ia wafat pada tanggal 12 Februari 1947. Ia merupakan pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, psikologi terapan di Amerika Serikat. Bahkan, ia sering dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Baiklah, itulah biografi singkat dari Kurt Lewin. Nah, sekarang kita masuk ke teori medan dari Kurt Lewin. Dalam pengembangan teori medan, Kurt Lewin memiliki 3 asumsi. Yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambaran rincian jiwa, tetapi saling hubungan, pola atau konfigurasi. Elemen digambarkan untuk memahami saling hubungannya, bukan wujud dan ukuran. Yang kedua, beberapa saling hubungan menjadi dasar dari saling hubungan yang lain, sehingga dapat dideskripsikan kecenderungan kepribadian bergerak menuju gestalt. Yang ketiga, psikologi seharusnya difahami dalam bentuk teori medan, file teori, di mana file adalah sistem pengaturan diri yang ditentukan oleh saling hubungan antar bagian-bagian dari unsur yang mendukung sistem itu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kepribadian. Di dalam struktur kepribadian, ada yang namanya unsur-unsur pembentukan kepribadian. Dalam pembentukan kepribadian, fokusnya adalah saling hubungan antar segala sesuatu dalam diri manusia, hubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar pembentuk. Dalam unsur pembentuk kepribadian, Lewin merumuskan pembentukan kepribadian menjadi RH sama dengan P tambah E. RH adalah ruang hidup, P adalah daerah pribadi, E adalah lingkungan psikologis. Ruang hidup adalah keseluruhan isi elips, keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat, yang mempengaruhi atau menentukan perilaku. Yang kedua, P adalah daerah pribadi atau person area. Lewin biasanya menggambarkan daerah pribadi dengan lingkaran tertutup, menunjukkan bahwa pribadi adalah kesatuan yang terpisah dari hal lain di dunia, tetapi menjadi bagian dari dunia. Yang ketiga, E adalah daerah lingkungan psikologis. Daerah dalam elips tetapi di luar lingkaran adalah daerah lingkungan psikologis, seperti daerah pribadi dalam. Daerah lingkungan psikologis dibagi dalam pecahan-pecahan disebut region dan bondaris. Region adalah semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan kemudian mempengaruhi atau menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia. Berarti stimulus itu mempunyai tempat tertentu yang disebut region dalam lingkungan psikologis seseorang. Yang kedua ada namanya bondaris. Bondaris adalah semua garis yang tertera pada diagram itu disebut bondaris. Bisa merupakan batas antar sel, antar region, atau antar daerah lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motorik dan antara daerah persepsi motorik dengan daerah pribadi dalam. Baik, selanjutnya kita masuk ke dinamika kepribadian yang terdiri dari energi, tegangan, dan kepribadian. Yang pertama adalah energi. Bagi Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis. Energi muncul dari perbedaan tegangan antar sel atau antar region. Meningkatnya tegangan di salah satu sel lebih tinggi dibanding sel lain akan menghasilkan ketidakseimbangan dan usaha sistem pribadi dalam untuk menyeimbangkan kembali tegangan antar sel itu akan menimbulkan energi psikis. Ketika sistem kembali seimbang, keluaran energi berhenti dan sistem menjadi istirahat. Lalu, selanjutnya ada tegangan yang memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, tegangan cenderung seimbang jika sistem A berada dalam keadaan tegangan tinggi dan sistem B, C, dan D dalam keadaan tegangan rendah. Tegangan akan cenderung bergerak dari A ke B, C, dan D sampai keempat sistem itu berada dalam tegangan yang sama. Sifat yang kedua adalah kecenderungan untuk menekan bondaris sistem yang mewadahinya. Sel hampir selalu bersinggungan dengan sel lain. Jika bondaris antara sel yang tegang itu dan sel tetangganya permeabel, tegangan akan mengalir ke sana.
Kalau bondaris itu tak permeabel, aliran terhambat dan tegangan akan mencari bondaris yang permeabel. Dan yang terakhir adalah kebutuhan. Tegangan di satu sel meningkat karena munculnya kebutuhan. Misalnya, kondisi fisiologis seperti lapar, haus, atau seks, atau keinginan seperti ingin bekerja menghasilkan uang, atau bisa juga kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, kebutuhan itu mencakup pengertian motif, keinginan, dan dorongan. Menurut Lewin, kebutuhan yang bersifat spesifik jumlahnya tak terhingga. Dalam sistemnya, hanya kebutuhan yang muncul pada saat ini yang akan menghasilkan dampak terhadap situasi. Misalnya, setiap orang dapat merasakan lapar, tetapi hanya kalau kebutuhan makanan itu mengganggu keseimbangan orang, maka kebutuhan itu perlu diperhitungkan. Kebutuhan bisa menjadi sangat spesifik karena dihubungkan dengan objek tertentu akibat pengaruh interaksi sosial dan budaya. Kebutuhan semacam itu disebut kebutuhan semu. Lapar sebagai kebutuhan spesifik menjadi kebutuhan semu dalam bentuk kebutuhan makan nasi. Kebutuhan mendengar konser piano, menari, atau memelihara ikan hias adalah contoh lain dari kebutuhan semu, karena kebutuhan-kebutuhan itu melibatkan interaksi dengan orang lain dan dengan aspek budaya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Teori Lewin murni psikologis, sehingga ketika membahas perkembangan, dia tidak melibatkan diri dengan isu yang menjadi intrik pakar lain, yakni isu keturunan dan lingkungan. Lewin tidak menolak peraturan dan kemasakan dalam perkembangan individu, dan tidak menganggap pengaruhnya tidak penting. Ia hanya merasa bahwa psikologi sudah terlalu fokus dengan pola tipikal atau pola umum dari perkembangan, dan mengabaikan perkembangan psikologi lintas waktu dari ruang hidup individu. Kemudian yang pertama, ada perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya. Semakin banyak ketika orang menjadi semakin tambah usia, atau variasi itu mungkin akan menurun pada usia uzur. Yang kedua, organisasi. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Misalnya, anak-anak dapat mempertahankan hubungannya dengan beberapa temannya waktu itu. Semakin dewasa, mereka akan berinteraksi dengan semakin banyak orang dalam berbagai kelompok. Yang ketiga, hierarkis. Tingkah laku menjadi hierarkis. Anak-anak bermain untuk memperoleh kepuasan dari permainan itu. Semakin dewasa, mereka memakai permainan sebagai instrumen untuk memperoleh kepuasan bersaing dengan teman yang lain, dan bersaing menjadi instrumen untuk memacu diri berguna mencapai tujuan. Lalu yang keempat, realistis. Sesudah kemasakan dicapai, kemampuan kita untuk membedakan realitas dengan fantasi meningkat. Meningkatnya realisme persepsi lebih dikenali pada area hubungan sosial. Misalnya, anak kecil mungkin melihat tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian yang kelima, ada efektif. Kemasakan juga membuat tingkah laku menjadi semakin ekonomis. Orang berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Tingkah laku yang efektif menurut adanya penyesuaian ruang hidup dengan sifat-sifat yang sebenarnya dari lingkungan eksternal fisik dan sosial. Yang keenam, ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi dan integrasi menjadi salah satu konsep Lewin. Untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku, kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Lalu yang terakhir ada regresi. Perkembangan bisa bergerak mundur walaupun tidak memerinci periodasi perkembangan. Lewin malahan menemukan dua macam gerak mundur perkembangan, yaitu regresi dan retro. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang teori medan dari Kurt Lewin. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam jiwa sehat, psikologi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.